Permasalahan ganti rugi pembebasan lahan proyek reservasi dan pelebaran jalan nasional dari Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dengan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang 57,59 km yang telah selesai pekerjaannya pada tahun 2019 lalu langsung dirapatkan pihak Biro Hukum Pemprov Sumatera Utara dengan pihak-pihak terkait setelah mendapat surat pengaduan warga dari 8 desa di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Rapat yang digelar di ruang Kepala Biro Hukum Pemprov Sumatera Utara pada Rabu 25 Mei 2022 menghadirkan Kepala Biro Hukum Pemprov Sumatera Utara, Odda Biro Pemerintahan Pemprov Sumatera Utara, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Wakil Ketua DPRD Taput selaku yang diberi kuasa oleh warga, Inspektor dari Kabupaten Tapanuli Utara, Kabak Hukum Tapanuli Utara, fungsional Dinas Perkim Tapanuli Utara, dan pihak kepala-kepala desa dari Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam rapat yang penuh keakraban yang dipimpin langsung oleh Kabiro Hukum Pemprov Sumatera Utara, Dwi Arya Sudarto mengatakan bahwa permasalahan ganti rugi pembebasan lahan proyek reservasi dan pelebaran jalan nasional harus diselesaikan dan pihak-pihak terkait yang diundang akan menyampaikan pendapat dan solusinya agar mendapatkan hasil yang baik. Bahkan pihak perwakilan kepala desa dan warga pemilik lahan yang terkena proyek nasional juga menyampaikan pendapat dan harapannya. Dan juga kami tidak lupa lagi tuh kurang apa yang saya janjikan dulu itu bahwa waktu datang PUPR ke Tapanuli Utara duluanlah katanya dibenahin semua itu jalan, baru nanti uangnya diserahkan ke masyarakat. Itu aja sebenarnya janji-janji mereka. Saya pun tidak terlalu tanggap karena saya pikir pasti masyarakatku dan konstituenku di daerah itu saya bisa katakan sama mereka itu pada mulanya. Jadi tapi cepat ya, lagi dibuatkan nanti daftar nominatif penyadaan tanah dan bidang itu segera gitu. Jadi terjadilah sambil dibuatkan semua jalan itu dari Tarutung ke Sibolga itu sampai selesai. Saya kan tidak terlalu banyak menuntut karena saya sebagai pimpinan DPRD di sana itu aku tak benar. Aku itu tak bisa menuntut APBD Tapanuli Penal. Yang bisa kami tuntut itu adalah provinsi dan Medan PUPR Balai. Nah itu makanya saya juga jangan terlalu banyak pikiran karena kami tahu itu kita kan sudah daerah terpuruk satu. Terus kedua banyak lagi aku menuntut apakah benar keberadaan APBD kita dan kita adalah negara hukum, maka kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Biro Hukum tidak melalaikan kami. Ini baru kami. Sampai tahun 2021 nah setelah itu baru saya mengajukan Pak Selamat sejak Januari tahun 2022. Jadi saya juga nanti ujung pangkalnya sama dengan Bapak ini baru tahu beberapa hari yang lalu. Ya kami kemudian lalu baru kami urus dialognya. Jadi kita harus hati-hati karena kami melihat di sini sesuai dengan peraturan yang ada, mohon itu jangan ada yang terlewatkan. Ini mana duluan? Apakah P20 baru kita periksa? Nah, kemudian dari sisi anggaran juga kemarin karena ada masalah COVID juga ada refocusing sehingga ada keraguan-keraguan memang di tempat yang ada. Jadi menurut kami ini dulu permintaan Pemda kan sudah ada dari Bapak Kabale yang terdahulu. Ini Pak Paul dulu, 2017. Kemudian setelah itu urutan itu harus kita penuhi sesuai dengan peraturan. Karena begitu kita salah sedikit, kita menjadi sasaran daripada aparat penegak hukum. Jadi sehingga kemarin itu terakhir yang kami tahu, kita mau memperpanjang dulu Pemda itu, tetapi ada masalah di Tapanuli Utara kalau masalah. Ada pemekaran wilayah, sehingga nama desa itu berubah. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Balai Besar Jalan
sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua, ini memang tidak ada hubungannya dari segi pendanaan dari APBD atau Kabupaten Sumatera Utara. Namun pun demikian, kami juga terkejut tadi, loh kok terus seperti ini, ikut juga para kepala desa. Kami belum tahu situasinya di kabupaten, belum ada istilahnya pemberitahuan apakah dalam bentuk rapat atau apa. Tapi tadi sudah saya dengar dari Ibu Wakil Ketua bahwasanya memang karena ini berhubungan dengan program dari pemerintah pusat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan itu, mulai dari kalau visi 2016 bawah ada kami bawah. Jadi berterima kasih pembangunan dilakukan di areal kami, namun juga perihal terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada kita semua. Terima kasih Pak Sekda lah ya. Pak Wakil. Amang Naposo. Amang Naposo ya. Miss dalam artian mungkin miss anggaran. Itu penganggaran terhadap ganti rugi. Karena kenapa? 2016 sampai 2019 ini sudah berjalan yang namanya fisik ya. Bu, ada mohon maaf Pak Balai ini PPK-nya sering komunikasi sama saya. Ya, Bu Rizky nih. Gitu. Jadi kalau kami di biro ini, kami adalah tim persiapan termasuk kepala biro hukum, bagian daripada anggota. Kemudian ada namanya tim pelaksana. Artinya ini persoalan di tim pelaksana. Siapa ketua pelaksananya adalah BPN. Dalam hal tadi alasan semua itu sebenarnya itu sudah ada diminta pada saat konsultasi publik. Jadi ada prosesnya ya. Hanya saja saya cerita ini, Ibu Rizky datang tahun 2020 ya Bu ya. Pak ini saya mau perpanjangan ini katanya. Saya cek, loh udah mati nih saya bilang. Nah, kalau mati mengulang kembali sama sekali dulu. Saya mengucapkan terima kasih nih Bu Wakil masyarakat Tapanuli Utara, boleh katakan baik ini. Hanya dengan komunikasi antara TPK supaya Kepala Biro Hukum Pemprov Sumatera Utara Dwi Arya Sudarto mengatakan pihak-pihak yang diundang dalam pertemuan disepakati bahwa proses yang terhenti itu akan kembali dilanjutkan dengan menempuh tahap-tahap sebagaimana sudah diatur dalam pembebasan lahan. Antara pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, kemudian dari perwakilan Pemprov Tapanuli Utara, kemudian dari Pak Inspektur, kemudian Kepala Bagian Hukum, kemudian dari Asisten Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, serta kami dari Biro Oda dan Biro Hukum telah dilakukan suatu pertemuan di mana kemudian disepakati bahwa proses yang terhenti itu akan kita lanjutkan dengan menempuh tahap-tahap sebagaimana yang sudah diatur dalam proses pembebasan tanah. Itu akan kemudian sama-sama dikawal oleh Biro Oda Provinsi bersama-sama dengan Balai Besar Pelaksana Jalan, tentunya akan didukung oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal ini Pak Inspektur akan selalu mengawal, Pak Kabag Hukum juga, kemudian Ibu dari DPRD, yang dalam hal ini juga beliau selaku Wakil Ketua DPRD. Harapannya apa yang disepakati ini segera bisa kita lakukan, membawa kebahagiaan buat kita semua. Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara Fatimah Huta Barat mengatakan pertemuan ini sangat baik dan konsen terhadap Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabiro Hukum Pemprov Sumatera Utara mendukung segera diselesaikannya pembayaran ganti rugi lahan tersebut. Tanggapan saya sangat baik dan sangat concern banget untuk Kabupaten Tapanuli Utara, dan memang beliau juga mendukung supaya segera diselesaikan pembayarannya. Harapan saya Pemlok atau memang
yang sudah jatuh tempo kadaluarsa itu segeralah diselesaikan oleh Bapak Gubernur supaya bisa terselesaikan di PUPR Sumatera Utara dan PUPR Jakarta. Belum dibayar, jadi harapan saya supaya segeralah dibayar untuk pembebasan tanah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Adian Koting. Kalau saya lihat semua dari Bapak Brawijaya sebagai kepala balai di Provinsi Tapanuli Utara menanggapi sekali, dan juga Okda juga dan yang lain-lain juga menanggapi. Saya terima kasih banyak untuk Kepala Biro kita dan juga kepada Bapak Gubernur Edi Rahmayadi. Terima kasih Pak Edi Rahmayadi. Sementara salah satu perwakilan Kepala Desa Parnindungan Sinaga selaku Kepala Desa Dolok Nauli Kecamatan Adian Koting berharap ganti rugi segera dibayarkan. Harapan saya dan harapan kami dari seluruh Kepala Desa Kecamatan Adian Koting supaya pembebasan lahan segera dibayarkan. Dari hasil pertemuan tersebut, pihak Biro Hukum Pemprov Sumatera Utara berharap permasalahan ganti rugi pembebasan lahan proyek reservasi dan pelebaran jalan nasional ini dapat diselesaikan. Pihak Pemprov Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara siap mendukung setelah padlock diaktifkan dan ditandatangani Gubernur Sumatera Utara, sehingga permasalahan ini tidak perlu melebar ke tingkat pusat.